Oke guys, welcome to Git TV. Oke, di video kali ini kita akan membahas kisah horor lagi dan juga uh, makhluk yang gak digangguin, makhluk yang tak kasat mata dan juga dari pengalaman pribadinya Mas Glenn. Jadi kita masuk ke sesi pengalaman pribadi bersama Git TV. Oke, langsung aja nggak usah lama-lama ya Mas Glenn. Kita masuk inti ceritanya dari Mas Glenn sendiri. Jadi di sini aku punya pengalaman pribadi sendiri yang mengandung hal mistis lah. Jadi suatu hari itu kan aku bukan asli Balikpapan. Betul. Jadi waktu itu pagi aku pengen balik ke tempatku lah, rumahku yang asli. Oke. Dari Balikpapan itu sekitaran 7 jam nyampe, 7 atau 8 jam nyampe. Iya. Itu aku berangkatnya pagi tuh, berangkat pagi, nyampenya sore jam-jam 5 atau setengah 6 di tempat rumahku. Iya. Tapi pas sudah nyampe sana, aku ada dapat kabar lah kalau aku tuh disuruh balik lagi ke Balikpapan. Disuruh balik lagi ke Balikpapan. Iya, aku dapat kabar. Jadi mau nggak mau aku harus balik malam ini juga. Jadi aku istirahat cuman 2-3 jam. 2-3 jam. Iya. Jadi jam-jam 10 itu aku balik lagi tuh ke Balikpapan. Iya. Sudah berangkat dari tempatku ke Balikpapan. Awalnya aman aja nih. Iya. Ini masih aman. Masih oke-oke aja, lanjut terus. Pas sudah ngelewati Samarinda, masuk ke Bukit Soeharto. Bukit Soeharto. Kalian semua pasti tahu apa itu Bukit Soeharto. Apalagi orang-orang Kalimantan pasti kenal lah sama Bukit Soeharto ini. Iya. Awalnya masih oke-oke aja nih. Masih oke-oke aja. Masuk Bukit Soeharto itu sekitar jam 1-an. Jam 1-an. Ya, sudah di Bukit Soeharto. Masih aman. Tapi pas di pertengahan, tengah-tengah Bukit Soeharto ini, itu aku ngerasa aku ditemani sama mobil di depan sama motor di belakang. Jadi aku gak sendirian nih. Nah itu masih oke, masih aku senang nih ada yang nemenin aku di jalan. Apalagi Iya. sudah tengah malam di Bukit Soeharto ya kan. Iya. Lanjut jalan-jalan, pas di belokan jalan besar, belokan kiri, sudah hilang aku. Maksud hilang itu hilang kesadaran. Hilang kesadaran. Iya. Berarti sama sekali dalam perjalanan itu kayak lempeng aja gitu, kayak ke bawah arus atau gimana? Jadi aku di jalan itu kayak betul-betul tertidur aku di jalan, tapi sambil bawa motor gitu. Jadi aku masih lanjut, tapi aku masih dalam keadaan bawa motor. Itu lumayan lama, itu aku tertidur di jalan tuh lumayan lama. Karena kalau kalian juga pasti tahu warung panjang di Bukit Soeharto itu. Karena sebelum kita warung panjang itu, kalau dari Samarinda pasti ada turunan dulu kan. Nah itu aku sadarnya pas di turunan situ. Jadi jarak aku tertidur di awal sampai aku sadar kembali nih, aku sudah di turunan Bukit Soeharto, warung panjang situ. Di situ aku kaget loh. Kenapa aku bisa tiba-tiba bangun tapi aku sudah di posisi di sini? Tanpa kamu sadari? Tanpa aku sadari. Sebenarnya di situ sudah pikiranku tuh sudah kemana-kemana lah. Negatif thinking tuh pasti ada. Cuman aku mikir lagi, kalau aku sudah pikiranku kemana-mana, takutnya hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Betul. Makanya di situ aku, ya udah aku positif, aku lanjut terus nih. Walaupun di situ banyak tempat buat singgah, aku nggak bakal singgah. Karena pikiranku, aku nggak bakal tahu kalau aku singgah, kalau terjadi kenapa-napa, kita nggak ada yang tahu kan. Iya sih, cuman maaf aku potong. Masa kamu nggak kepikiran kayak ada orang ngelewat atau misal ke pengendara motor yang lewat, rumah penduduk? Kenapa nggak coba singgah atau gimana? Kalau kendaraan yang lewat itu nggak ada sama sekali, karena cuman aku di situ sendiri aja di jalanan tuh, nggak ada yang lain lagi. Kalau rumah, kalian juga pasti tahu Bukit Soeharto itu jarang lah ada rumah apa segala macam. Mungkin adanya itu pondok-pondok kecil aja untuk singgah-singgah orang perjalanan jauh. Dan di warung panjang itu memang itu tempat singgah, tempat makan apa segala macam.
namanya kita dengan keadaan seperti itu pasti kita ada negatif thinkingnya, Betul. kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Makanya aku mikir ya udah aku lanjut, nggak mau berhenti, aku lanjut, yang penting aku harus keluar dari Bukit Soeharto ini. Jadi aku lanjut keluar Bukit Soeharto itu jam 2 lewat lah. Jam 2 lewat baru keluar dari Bukit Soeharto. Ya, itu sudah keluar Bukit Soeharto. Aku mikir lagi, meskipun aku sudah keluar Bukit Soeharto, mending aku langsung lanjut sampai Balikpapan daripada aku harus ada berhenti lagi. Itu sambil lanjut Balikpapan itu pikiran tuh sudah kemana-mana lah dalam perjalanan tuh. Nah, dalam perjalanan ke Balikpapan tuh ada kejadian apa yang Kalau buat kayak melekat di pikiran atau kayak memorinya Mas Glenn sendiri kayak, wah aku nggak bakal lagi lewat sini, atau aku nggak bakal sendirian lagi nih lewat sini gitu. itu gara-gara kejadian seperti itu, aku nggak pernah lagi bolak-balik dari Balikpapan ke tempatku atau aku mau kemana pun itu nggak pernah aku waktu malam. Kalau dulu oke, aku selalu bolak-balik itu malam terus. Tapi setelah mendapat kejadian seperti itu di Bukit Soeharto, aku nggak bakal mau lagi di malam hari kalau aku lagi sendiri. Makanya aku mending bersama temanku. Jadi kita nggak apa-apa nih kalau malam hari daripada aku harus sendiri terus mendapatkan kejadian seperti itu lagi. Makanya habis itu aku langsung tembus Balikpapan itu jam 3 sudah nyampe Balikpapan karena aku sudah capek juga karena gara-gara kejadian seperti itu pikiran sudah kemana-mana juga, jadi udah aku langsung lanjut ke Balikpapan. Jadi jam 3 itu sudah di Balikpapan. Habis itu udah aku nggak mau lagi kalau harus malam-malam lewati Bukit Soeharto itu, mending nggak usah, kecuali ada teman masih oke. Masih nggak apa-apa lah kalau ada teman, yang penting tuh jangan sendiri. Iya. Karena ini memang pengalaman pribadiku sendiri yang ku dapat di Bukit Soeharto itu di tengah malam kayak gitu. Masa kayak nggak ada rasa kayak, wah aku nih masih sadar nih, cuman kayak ada yang ngebawa aku. Untuk apa? Untuk aku kayak ngerasa nggak sadar, atau kayak ngerasa berat, mata ngantuk, atau seperti itu. Kalau mata ngantuk segala macam itu nggak ada sama sekali, karena memang badanku ini masih fresh, masih enak, Fresh. nggak ada ngantuk, lelah, apa capek semua itu nggak ada. Makanya aku santai aja bolak-balik gitu. Tapi seketika pas lewat di Bukit Soeharto, Ya, hilang kesadaran. hilang betul nggak ada. Itu dari tempat aku hilang kesadaran sampai aku bangun itu sadar, itu betul-betul jauh jaraknya. Itu betul-betul aneh banget tuh yang aku pikir itu kok bisa, bagaimana mungkin gitu. Itu jarak itu betul-betul jauh tapi aku dalam keadaan gak sadar aku masih bisa selamat gitu. Betul. Kalau kita bermain logika gitu kan ya, Nah, kan kita dalam keadaan fresh, iya. sadar. Hmm. Otomatis kita tahu dong jalan yang kita lewati atau patokan-patokan jalan kayak, oh aku lewat sini, aku Hmm. sadar aku lewat sini nih. Aku sebentar lagi mau masuk ke kota Balikpapan nih. Bener, Tapi pada saat itu kamu nggak ngerasain apa-apa. gak ada sama sekali, nggak ngerasain apa-apa sama Tiba-tiba langsung sekali. sampai di Balikpapan aja nih. Iya, sudah nyampe di turunan Warung Panjang itu yang sudah mau keluar dari Bukit Soeharto. Oke, pada saat kamu masuk di Bukit Soeharto yang Hmm. kamu bilang tadi, Hmm. kamu ada ngalamin hal janggal nggak? Atau kamu ada ngeliat sesuatu kayak pertanda sebelum kamu hilang kesadaran? Ada satu, tapi ini kayak gimana ya, ini aku masih belum ada mobil yang aku bilang tadi, masih belum ada mobil sama motor ini aku masih posisi tuh sendiri lewat masuk Bukit Soeharto. Nggak jauh itu dia ada belokan ke kiri lah. Di situ aku ngerasa kayak nggak enak lah perasaanku di situ. Awalnya sudah Oke. nggak enak. Pas belokan kiri itu seharusnya jalur kita ambil jalur kiri kan, Iya. tapi di situ tiba-tiba aku malah ngambil jalur kanan arah berlawanan, dan di depanku itu sebelum belokan itu jurang. Di situ aku hampir masuk di situ, cuman aku langsung sadar di situ, jadi langsung alihkan aku ke jalur kiri lagi. Oke.
Berarti masih ada tingkat kesadaran sedikit dong. Kalau di posisi yang Mas Glenn pada saat itu masih sadar kalau depan itu jurang. Iya. Seandaikan kalau Mas Glenn hilang kesadaran full, Hmm. Langsung masuk, sial-sialnya bakal masuk ke jurang itu. hilang, dan itu pasti nggak bakal ada yang tahu kalau aku masuk situ. Jatuh ke jurang itu. Iya. Untungnya aku masih di situ, masih ada sadar lah, jadi aku bisa kembali ke jalurku lagi. Wah, serem ya guys. Bagaimana mungkin kayak orang yang dalam keadaan fresh, sehat walafiat gitu kan, yang awalnya dari rumah pengen keluar kota, tapi harus melewati jalan yang konon menurut orang situ angker, Angker, paling angker. paling angker. Apalagi banyak orang bilang itu jangan lewat Bukit Soeharto waktu maghrib atau tengah malam seperti itu, karena sudah banyak orang-orang yang digangguin lah. Sampai ada istilah seperti itu ya. Ya, karena sudah memang banyak yang ku dengar, entah dari keluarga aku sendiri yang ngomong, dan aku juga merasakan sendiri pengalaman pribadiku. Karena memang kalau kamu lewat situ kayak waktu maghrib atau tengah malam itu betul-betul bahaya lah, apalagi kamu sendirian, itu bahaya sekali. Berarti waktu maghrib jadi kayak sampai dibuat istilah waktu maghrib jangan sampai lewat di Bukit Soeharto. Ya, karena kita kan menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, Bisa apalagi kalau jadi. kita pergi sendirian lah atau nggak ada teman yang ikut lah apa segala macam, itu kan bahaya. Ya, Karena kita nggak tahu tempat yang kayak gitu tuh ada apa aja di situ. janggal sih. Janggal ini. Ini memang real pengalaman pribadi yang ku dapat sendiri nih di Bukit Soeharto itu. Karena selama aku lewat Bukit Soeharto itu, meskipun aku sering bolak-balik segala macam, nggak pernah ada kejadian yang kayak gini yang aku alamin sekarang. Baru pertama kali. Baru pertama kali Pertama kali. pengalamanku di Bukit Soeharto yang benar-benar mistis lah. Karena kan pada dasarnya ya guys, kalau kita ngelewatin jalan seperti itu, atau ya pasti kita kayak masuk ke logika lagi, kayak apalagi kalau misalkan kalian di rumah ini nggak percaya hal-hal seperti itu, pasti yang kalian pikirkan pertama adalah mungkin eh sedang masuk di bawah alam sadar atau sugesti kita yang mungkin terlalu melampaui batas atau mungkin karena kecapean. Tetapi pada dasarnya Mas Glenn sebelumnya tadi sudah bilang kalau dia memang fresh dan dalam keadaan kesadaran penuh ya. Penuh. Cuman waktu masuk ke Bukit Soeharto kesadarannya hilang. Oke, selain dari pengalaman di Bukit Soeharto nih, ada nggak sih pengalaman lain eh, tentang hal mistis atau mungkin hal yang menurut Mas Glenn di luar nalar kayak nggak mungkin ini, nggak mungkin terjadi ini, atau kayak Mas Glenn bertemu dengan sosok yang seperti itu? Kalau bertemu itu kayak ngeliat secara langsung berarti ya. Ya, dalam Ada. bentuk bayangan atau wujud asli Hmm. atau siluet, bebas. Ada. Itu di tempatku sendiri dan di rumahku sendiri. Sebenarnya ada lagi itu, satunya itu di tempat sekolahku dulu. Jadi kalau enggak berarti kita ceritakan yang di aku lihat di sekolahku dulu baru di Boleh, rumahku. boleh. Jadi malam itu aku ke sekolah karena ada yang diurus lah, Ada untuk satu hal yang diurus lah ya ya. untuk di Oke. sekolah itu. Jadi di sekolahku itu ada workshop sendiri kan. Nah, Maaf sebelumnya dipotong. Ini boleh disebutin nggak nama sekolahnya atau daerah? mending gak usah. Mending nggak usah. Ya, Oke. Maaf, kita nggak bisa sebut. Dan juga ya demi nama baik sekolah juga ya. iya. Oke lanjut. Itu malam itu masih jam-jam 11, Oke. masih di sekolah. Jadi sudah selesai ngurus apa semua segala macam, rokok nih di luar, duduk sendirian karena yang lain dan guruku itu masih di dalam. Oke. Jadi aku sendirian nih di luar nih ngerokok. Jadi sambil main HP, ngerokok, kayak tapi perasaan tuh sudah enak tuh.
Itu perasaan betul-betul gak enak, kayak ada yang ngeliatin lah semua segala macam. Jadi masih ku abaikan lah, karena mungkin apakah atau apa segala macam tuh, jadi ku biarkan aja. Cuman tiba-tiba dari ujung ekor mata ini ngeliat lah, gini kan, ngeliat ke kanan, kok kayak ada ngeliat tuh di ujung tembok. Ada yang ngeliat. Iya, kayak dia merhatiin aku di ujung tembok. Ya udah, karena aku risih juga, terganggu, aku noleh ke arah yang merhatiin aku. Pas aku noleh, set, itu betul-betul gede, putih semua itu, tapi dia nggak satu tubuh. Jadi ini tembok, tembok kayak orang ngintip, itu cuman kepalanya doang sebatas segini, segini doang dia kasih lihat. Dari bawah sampai ujung atap itu, dia tuh sudah mau hampir nyentuh atap. Badannya besar. Nggak kelihatan, jadi dia tuh cuman kayak pure orang ngintip, mereng, kepalanya mereng. Jadi dia ngintip dengan kepala mereng, itu matanya tuh bulat, putih semua. Aku nggak lihat hidung atau mulut, nggak ada sama sekali. Jadi memang putih semua, dia mereng kayak gini dengan mata yang bulat. Dan itu dia langsung hilang, narik ke belakang cepat. Di situ aku kaget tuh. Ya udah, karena aku memang, oh ini kayaknya sudah agak lain nih. Aku panggil guruku, Pak, di sekolah ini ada siapa aja selain kita? Nanya dulu kan. Nah, baru dijawab tuh, nggak ada apa-apa, cuman kita aja di sini. Kenapa? Enggak, tadi ada yang muncul, Pak. Baru dia bilang perempuan. Iya, karena aku memang kulihat itu perempuan. Walaupun aku ngelihatnya itu nggak ada hidung apa sama mulutnya. Baru guru jawab, oh ya udah, berarti memang kamu yang dikasih lihat. Memang ada di situ. Di situ aku mikir, oh berarti memang penunggunya sekolah ini berarti. Karena mungkin karena aku sendirian duduk di depan, dia itu mungkin iseng atau mau gangguin atau segala macam, makanya dia nampakinnya itu ke aku. Sosok putih besar. Iya, dia tuh kepalanya mereng, dia ngintipnya. Karena kamu pasti ngerti kan, kalau Oh orang iya. ngintip dari tembok itu kayak gimana kepalanya kan. Jadi dia dari bawah, dari lantai bawah sampai atap itu, dia itu ngintipnya itu sudah mau mendekati atap. Jadi bukan yang di bawah atau di tengah, sudah mau mendekati atap. Itu tinggi, dari lantai bawah sampai atap itu tinggi. Bagaimana mungkin kalau itu manusia, dia mau naik apa? Betul. Karena dia betul-betul kepalanya tuh mereng kayak gini. Set, sambil ngeliatin aku. Pas aku ngeliat dia, itu dia kayak narik gitu, menghilang. Jadi bukan kayak kayak orang-orang atau di film dia menghilangnya itu kayak transparan hilang, enggak. Dia narik gini langsung cepat ke belakang. Dan habis itu aku nanya guruku itu, aku sama guruku berdua langsung keluar ngeliat di tempat itu yang dia ngintip. Memang pure nggak ada apa-apa, dan di situ juga gelap, nggak ada apa-apa, kosong semua. Karena itu memang sudah jam-jam 11, jam 12-an sudah. Karena memang nggak ada orang lagi di sekolah situ. Wah, selain merinding guys. Apalagi belakang kita, lihat sendiri, hutan sangat belukar. Kok bisa ya? Itu aku bener-bener kaget. Kenapa harus aku yang dikasih lihat, atau mungkin dia iseng, tapi kenapa harus aku gitu. Mungkin bisa jadi itu sebagai penanda kayak ngasih, aku ingin perkenalkan diri nih untuk orang baru. Sedangkan tapi balik lagi kamu kan mantan mahasiswa apa siswa di situ. Hmm, makanya Harusnya itu. harusnya dia tahu gitu kan. Nah, makanya itu aku nggak habis pikir. Atau memang dia usil. Bisa Tipe jadi. tipe ya jin yang usil. Iya, mungkin bisa jadi kayak gitu. Dia usil, oh ada orang nih, dia lagi sendirian juga nih. Ya udah, aku iseng aja lah, usilin dia karena dia lagi sendirian kan, mungkin bisa jadi kayak gitu. Bisa. Ngeri guys. Oke, nah Mas Glenn, balik lagi yang eh, kata Mas Glenn tadi yang kedua, Hmm, di rumahku berarti. di rumahnya, di kediaman Mas Glenn. Itu apa sih yang Mas Glenn lihat? Sosok apa sih yang Mas Glenn eh, alami dan lihat, seberapa seramnya sosok itu? Oke. Sampai Mas Glenn ini bisa keingat di memori Mas Glenn, sampai nggak bisa hilang. Wah, ini
pengalaman pertama kali yang nggak bisa dilupain. Aku di rumah itu mendapatkan pengalaman yang hal mistis itu 3 kali. 3 kali, oke. Dan itu aku memang pure sendiri di rumah, nggak ada orang. Yang pertama itu waktu maghrib. Oke, aman ya. Aman ya. Oke, lanjut. Jangan dirawain. Waktu maghrib memang aku kalau diajak keluarga aku untuk pergi keluar aku nolak. Jadi mereka pergi keluar sore, aku tetap di rumah. Aku sudah di kamar, sudah semua pintu dikunci, sudah di kamar main HP. Pas sudah maghrib, aku mendengar kayak ada suara di luar nih, di ruang tamuku. Oke. Jadi bentukan rumahku ini kamarku. Ya. Kalau pas aku buka pintu kamar, lurus itu lorong. Terus? Aman, nggak usah dihirauin. Ya. Wah, sumpah merinding. Oke, aman. Kita fokus ke cerita aja. Itu lorong. Oke. Aku dengar suara tuh. Karena ya namanya juga orang risih lah kalau ada suara kan. Iya. Buka pintu, pas buka pintu, yang pertama kali betul-betul kulihat di ujung lorong itu badannya besar, tinggi, Badan besar. ya tinggi, hitam, matanya merah. Itu betul-betul nyampe plafonku. Itu bisa diceritain nggak kisaran tinggi dan besar badannya itu semana? Kalau kisaran itu kayaknya ini benar-benar tinggi banget. 3 meter? Mungkin soalnya sampai plafon. Itu betul matanya merah. Asli nggak bohong guys, merinding. Wah, kacau kacau. Terus? Itu benar-benar matanya merah. Itu aku ngeliat pertama kali aku nge-freeze, terdiam sambil megang gagang pintu. Langsung aku di situ banting pintu, tutup, kunci langsung. Karena aku memang nggak tahu itu apa, dan aku juga takut pasti di situ posisi ya. Karena memang ini waktu maghrib, dan aku juga sendirian di rumah. Tapi kalau yang aku lihat nih dari Mas Glenn cerita dari tadi, kayaknya itu tuh menggambarkan kayak genderuwo. Iya, karena Dengar nggak? Oke, amannya kita lanjut langsung ke cerita. Jangan dihirauin lah. karena memang yang kita tahu genderuwo itu bentuknya seperti apa kan, dengan badan besar, hitam, berbulu, mata merah segala macam dan tinggi. Dan dia juga sering menyerupai orang. Nah itu dia, makanya memang aku pas aku ngeliat itu betul-betul tinggi, merinding. Nggak turun-turun dari tadi merindingnya guys. Itu aku lihat itu betul-betul tinggi sampai plafon. Itu sudah banting pintu, tutup, udah aku diam di kamar sampai nunggu keluarga aku balik, baru aku berani buka pintu. Itu pengalaman yang paling benar-benar gak bisa hilang di otak, Bisa dilupain. gak bisa dilupain. Karena ya di rumah sendiri gitu loh. Di rumah sendiri tapi kayak ada makhluk gitu Nah itu bisa masuk. Atau sebelumnya Mas Glenn atau keluarganya Mas Glenn ini pernah melihara sesuatu atau pernah memakai ajian-ajian gitu. kalau pelihara atau memakai ajian itu nggak ada, cuman kalau keluarga itu banyak. Tapi kalau pure keluarga aku itu nggak ada lah. Mungkin ada kakakku sendiri, cuman ya dia nggak terlalu pure ngikutin ajaran kayak gitu. Mungkin kayaknya dia iseng aja mungkin kalau menurutku. Mungkin ya Ya kan? kembali lagi lah kayak Tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati. Lighting kita tiba-tiba mati. Oke, kita nggak usah lama-lama. Jadi cukup sampai ya kelas ya saya. ya eh,
Jadi langsung kita simpulkan aja dari pengalaman horor yang dialami sama Mas Glenn sendiri dari 3 pengalamannya yang tidak sadarkan diri bertemu dengan wujud putih besar yang mengintip menunjukkan eksistensinya bahwa dia ada di sekolah tempat Mas Glenn tadi dan juga di rumah di kediamannya langsung berbadan besar hitam mata merah betul? Ya, betul. Kalau spesifikasi lagi itu mungkin bisa jadi genderuwo atau jin yang menjelma gitu sesuai apa yang dirasakan dan ditakutin sama Mas Glenn waktu mendengar sesuatu di balik pintu itu. Wah sumpah ini kayak merinding dan juga dari tadi banyak juga gangguan-gangguan suara yang kita tidak tahu atau itu hewan atau itu memangnya dari sosok seperti itu. Tapi dari tadi di sekitar kita nggak ada sama sekali hewan. Sumpah. Dan suaranya tuh beda. Kayak bunyi jejak kaki ya. Iya. Dan dari situ tadi ada yang gedor. Dan lighting kita mati. Ya. Tiba-tiba mati sendiri. Padahal kita nyoloknya ke listrik. Ini benar-benar mati. Oke. Thank you Mas Glenn ceritanya. Sangat berkesan sekali dan seram sekali. Wah kacau. Dan ceritanya bikin wah merinding total. Nggak turun-turun dari tadi. Ya kita tidak bisa pungkirlah dimanapun tempatnya pasti ada sosok seperti itu. Ya balik lagi sesuai kekuatan iman kita seperti apa dan juga kepercayaan kita seperti apa. Ya intinya harus percaya dengan hal-hal seperti itu dan juga kita harus menghormati hal-hal seperti itu. Ya mungkin kalau kalian penasaran masih dengan cerita-cerita kita kayak gini, mungkin kalian bisa mintalah buat part selanjutnya lagi gitu. Betul, komen di bawah. Ya, komen. Oke, kita tutup saja langsung cerita pengalaman pribadi kali ini. Nggak usah lama-lama. Langsung saja. Sekian, jangan lupa like, komen, subscribe di channel kita Git TV. TV.